Ya guys, kali ini gue akan share retro drop di jaringan Starknet ya. Nah ini teman-teman yang banyak nanya terkait ekosistem Starknet khususnya ya. Jadi sebenarnya Starknet sendiri kemarin itu ada sempat membuat kontroversial, jadi ngobrol dikit aja ya. Terkait dia bilang bahwa mereka ini ngebanin para e-beggar. E-beggar itu apa? E-beggar itu adalah orang-orang yang mengemis atau bertanya when airdrop gitu. Kapan airdrop? Kapan airdrop? Nah, gitu kan. Jadi kasusnya itu bermula ketika banyak sekali orang-orang yang di komunitas Discord-nya Starknet khususnya ya, mereka ini nge-spam chat gitu loh di Discord-nya Starknet bertanya kapan nih airdrop gitu kan, when airdrop gitu kan. Nah, itu karena saking banyaknya akhirnya tim Starknet itu kesel gitu loh, emosi gitu kan. Dia emosi akhirnya dia ban-banin, blok-blokin. Terus dia ngepost bahwa ya dia itu tidak suka dengan e-beggar gitu loh. Nah, tanggapan gue pribadi, menurut gue apa yang dilakukan oleh Starknet itu kurang tepat ya. Karena mereka ini yang melakukan atau bertanya terkait kapan airdrop pun kan mereka juga berkontribusi terhadap blockchain Starknet. Mereka bayar gas fee, mereka bertransaksi di blockchainnya. Jadi menurut gue itu tidak pantas gitu loh. Dan ekosistem mereka bisa besar, nama bisa mereka besar juga gara-gara orang-orang yang ngegarap airdrop. Karena orang yang ngegarap airdrop juga tanpa sadar mempromosikan projectnya ke orang lain. Akhirnya orang lain tuh kenal gitu loh. Nah, kurang lebih itu ya. Nah, terus masih banyak yang ternyata tertarik dengan ekosistem Starknet-nya dan berharap bisa dapat airdrop atau reward dari project-project yang dibangun di dalam ekosistem Starknet atau Starknet blockchain. Nah, salah satunya yang gue ketemu ini adalah Nostra Finance. Ini gue nggak sengaja nemu lagi browsing Twitter ya, dan gue pelajari sebenarnya cukup menarik karena dia adalah DeFi. Nah, kenapa gue bahas ini project? Karena menurut gue DeFi itu adalah jantungnya blockchain. Jadi seluruh blockchain apapun, dia bisa besar, TVL-nya tinggi, pasti karena ada campur tangan dari DeFi nomor satunya. Nah, makanya gue melihat Nostra ini mungkin punya peluang, dan setelah gue cek ya, dia ada airdrop-nya teman-teman. Ya, jadi gue kan bahas saja, tapi baik lagi Dior, ya, karena ini butuh modal. Sebenarnya modalnya nggak hilang sih, kalian cuma staking doang gitu loh. Malah kan bisa dapat reward karena berbunga. Tapi ya baik lagi Dior ya, namanya pakai DeFi itu pasti punya resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Nah, gua kan bahas sedikit terkait projectnya dulu. Jadi nama projectnya Nostra Finance, di mana Nostra Finance ini akan berfokus kepada one-stop DeFi solution di jaringan Starknet, khususnya untuk lending, borrowing, dan juga trade crypto, serta bisa staking at liquidity. Jadi dia ini intinya menyediakan likuiditas untuk di jaringan Starknet, dan orang-orang itu bisa meminjamkan asetnya lalu mendapatkan bunga dari orang yang membayar pinjamannya kayak gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu, dan mereka punya sistem yang namanya itu poin, di mana Nostra Point ini nantinya akan dikonversi menjadi aset atau token. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu cara ngegarapnya. Nah, gue akan bahas sedikit. Jadi webnya udah ada, gue buka di sini, gue akan kasih lihat dulu. Dia punya beberapa fitur seperti analytics untuk melihat analisa aset-aset yang ada di decentralized, ada lend, ada swap, jadi kita bisa nge-swap aset, ada pools, ya, ada mint, ada point, dan docs. Di sini kalau kalian pengen connect wallet, kalian bisa connect wallet itu menggunakan Argent X ataupun Braves Wallet. Gue akan pakai Argent X ya. Nah, di sini dia punya untuk lendnya ada beberapa pool. Yang pertama ada DAI, dengan bunga di angka 3,25%, Ethereum 0,78%, USDC 14,03%. Nah, ini USDC ini gede banget bunganya. Ya, jadi kalian kalau misalnya staking USDC maka kan bisa mendapatkan reward yang cukup besar, yaitu di angka 13,99%, itu di atas bunga bank. Bunganya bisa turun jika semakin banyak yang staking, maka bunganya akan semakin kecil ya. Karena kan dibagi-bagi gitu loh. Nah, terus ada USDT 3,4%, masih lumayan. Wrap Bitcoin di angka 0,52%. Nah, di sini juga ada Borrow APY. Jadi Borrow APY itu apa? Nah, ini ternyata masih banyak yang bingung terkait mekanisme dari lending and borrowing ya. Jadi gini, supply itu adalah aset yang kita depositkan atau kita pinjamkan ke orang. Borrow adalah orang yang meminjam aset kita. Nah, kayak di bank nih, sama kurang lebih cara kerjanya. Bedanya ini desentral, pakai smart contract, bukan pakai orang. Jadi kalau misalnya gue punya USDC $10.000 misalnya, gue staking kan, gue supply nih, gue pinjamkan ke orang, gue akan mendapatkan bunga setahunnya di angka 13,99%. Kalau bunganya tidak berubah gitu ya. Terus, misalnya kalian pengen minjem DAI misalnya. Kalian pinjam 10.000 DAI, maka bunga yang harus kalian bayarkan setahunnya adalah 5,56%.
ya. Jadi itu bunga yang kita pinjam. Jadi kalau kalian minjem duit kan kalian harus ada bayar bunga. Nah, itulah borrow APY. Oke, nah di sini kita bisa lihat total supply, total borrow, sama available for borrow. Artinya apa? Total supply adalah total aset yang di-stakingkan atau disupply. Jadi semua orang pakai Nostra ini nge-staking atau nge-supply itu nilainya di sini, kayak gitu. Terus ketika ada orang yang supply, biasanya pasti ada yang nge-borrow atau ada yang pinjem. Nah, itu kita bisa lihat total borrow-nya di sini. Nah, sisa dari total supply dikurang total borrow, itu munculnya di available for borrowing. Artinya ini adalah nilai yang bisa dipinjam. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman cara ngebacanya. Nah, tugas kita di sini adalah teman-teman bisa melakukan yang namanya supply, ya. Kalau kalian pengen borrow kan harus supply dulu, ya. Nggak bisa kalau kalian borrow doang itu nggak bisa. Jadi kalian harus supply. Kenapa? Karena ketika kita supply, aset yang kita supply itu bisa dijadikan sebagai jaminan atau kolateral. Nah, kalau kita udah punya jaminan atau kolateral, baru kita bisa melakukan yang namanya borrow atau pinjam. Nah, contoh misalnya di sini gue udah iseng masukin supply sebesar $35 atau 0,015 ETH. Ya kan bisa lihat dengan bunga 0,78%. Di sini gue udah nyalain nih fitur kolateral dan lendingnya. Karena ketika kalian supply di sini, kalian bisa pilih mau nyalain atau matiin. Kalau kalian nyalain, artinya kalian bisa meminjam aset lain. Kayak gitu. Ya, dan kan harus nyalain kolateralnya. Kalau nggak, kan tidak bisa meminjam. Nah, ketika kan sudah deposit, nantinya kalian bisa withdrawal kapan aja. Kok gue pengen tarik duitnya kapan aja? Bisa nggak? Bisa. Kayak gini, kan tinggal pilih withdrawal, masukin 100% terus withdraw. Bayar biaya jaringan. Ya, nah untuk biaya jaringannya pun untuk deposit tadi nggak nyampe $1, kalau nggak salah $0,6. Withdrawalnya gue rasa juga kurang lebih sama $0,6 ya, dan juga borrow maupun lain-lainnya. Nah, kalau misalkan pengen pinjam, saran gue pinjamnya itu paling maksimal adalah di angka 25% sampai 30% dari total aset yang kita supply. Kayak gitu. Misalnya kalian supply-nya 1 ETH, ya udah kalian maksimal pinjamnya 0,2 Ethereum atau 0,3 Ethereum. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kalau kan pengen bayar utang kalian, misalnya kalian pengen narik semua aset kalian, nggak bisa. Karena kan harus bayar dulu hasil pinjaman kalian. Dengan cara apa? Dengan cara repay. Jadi nanti di sini ada tombol repay. Repay ini adalah membayar hasil pinjaman kita beserta bunga berjalannya. Misalnya kan eh, baru pinjam 1 minggu, berarti 7 hari. Maka kan akan bayar bunga 1 minggu. Kayak gitu. Ya, jadi bunga setahun dibagi bunga 1 minggu. Nah, itu yang kalian bayarkan atau repay. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Sistem dari deposit, withdraw, borrow, and repay. Jadi kurang lebih sama kayak bank ya, teman-teman ya, semoga paham. Nah, terus di fitur lainnya ada swap. Swap ini adalah ya kurang lebih sama kayak di PancakeSwap, kalian bisa jual beli aset atau tukar aset, misalnya karena bunganya USDC lebih tinggi, gue pengen supply USDC aja deh. Ya udah kalian swap ETH kalian ke USDC, lalu kalian supply di bagian lainnya, ya. Terus kalian pengen nambah likuiditas atau penyedia liquidity, bisa nggak? Bisa. Kan ke bagian pool, di sini kalian bisa isi likuiditas untuk beberapa aset kayak Ethereum USDC, Wrapped Bitcoin Ethereum, Ethereum USDT, dan Lords ETH. Nah, kalau liquidity pool tuh cara kerja gimana sih kok? Masih bingung gitu kan? Cara kerjanya adalah pertama kita harus menyiapkan 2 aset yang ingin kita buat liquidity-nya. Jadi contoh misalnya gue pengen nih staking di ETH USDC dengan bunga 266% per tahunnya. Artinya kalian harus menyiapkan 2 aset yaitu ETH dan USDC dengan nilai yang sama. Contoh, misalnya gue pengen staking di $300. Artinya kalian siapin $150 USDC dan $150 dalam bentuk ETH. Kalau udah kalian klik deposit, kalian masukkan nilainya. Nah, misal kayak gini ya. Kalian masukin 150 USDC, maka di ETH secara otomatis akan terisi atau minta $150. Nah, lalu kan klik tombol deposit, maka akan jadi $300 dalam bentuk token ETH USDC. Nah, ini kalian bisa tarik kapanpun juga, kan bisa pecah liquidity-nya nanti menjadi token ETH ataupun USDC. Nah, saran gua untuk Pulse ini lebih cocok untuk teman-teman yang punya tujuan investasi jangka panjang, misalnya 6 bulan atau setahun. Yaitu kenapa? Karena bunganya maksimal atau hasil maksimal bisa dirasakan kalau kalian stakingnya itu jangka panjang. Kalau cuma jangka pendek kayak beberapa minggu, menurut gue itu rugi banget. Ya, itu rugi banget kayak gitu. Ya, jadi kalian pastikan pengen untuk jangka panjang. Nah, biar aman ya, saran gue kalian pakai yang ETH USDC. Ya, itu jauh lebih aman dibandingkan
wrap Bitcoin pairing ETH. Kenapa? Karena ada namanya uh, perubahan harga atau impermanent loss. Nah, itu impermanent loss itu lebih kompleks lagi. Cuma yang jelas kalian saran gue pakai ETH USDC. Kalau kalian pengen jadikan itu sebagai pool karena bunganya yang besar. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang gue akan bahas dari segi poinnya. Jadi di sini ada tab bagian poin, di mana ketika kalian sudah staking, kalian butuh nunggu itu 1 kali 24 jam supaya poin kalian ke-update. Nanti ada action point, referral point, dan total. Sama ada rankingnya. Nah, ini contoh ada orang yang rankingnya itu, ranking 1 itu poinnya 138 juta. Gue nggak tahu ini dia deposit itu berapa ratus ribu dolar ya, sampai poinnya sebanyak ini, dan seterusnya gitu loh. Nah, sistem poinnya gimana kok? Sistem poinnya adalah di sini ada dokumen udah dijelaskan. Jadi kita akan mendapatkan poin jika kita melakukan ada 4 hal. Pertama, lending, borrow, provide liquidity, atau refer. Jadi salah satu, pilih, bebas. Mau lebih dari satu, boleh gitu ya. Misalnya kok gue udah lending sama borrow, gue dapet poinnya dua-duanya nggak? Dapet. Oke, gue mau lending, borrow, sama nambah liquidity. Poinnya dapat semua nggak? Dapat ya. Jadi kurang lebih gitu. Nah, hitung poinnya gimana? Sistem hitung poinnya adalah dia akan dapat poin itu akumulasi setiap harinya. Dimana untuk lending itu kalian akan dapat 1 poin ya. Kalau untuk lending kalian akan dapat 1 poin per 1 dolarnya ya. Itu untuk aset stable ya. Jadi kayak kalau kita lihat tadi di bagian lendingnya ya. Nah, ini untuk DAI, USDC, USDT itu kan stable coin, tiga-tiga stable coin. Kalau kalian deposit 1 dolar, dapat 1 poin. Deposit 1000 dolar, dapat 1000 poin per hari. Jadi kalau kalian staking 5 hari, maka 1000 dolar dikali 5 ya. Jadi 5000 poin yang kalian dapatkan. Kayak gitu ya. Nah, terus kalau kalian stakingnya itu aset volatile seperti Ethereum ya dan Bitcoin, itu kalian dapat 2 poin per harinya, per 1 dolarnya. Misalnya kalian staking ETH 1000 dolar nilainya, maka 1 hari kalian dapat 2000 poin. Padahal stakingnya cuma 1000 dolar tapi dapat 2000 poin. Jadi lebih besar 2 kali lipat. Ya, karena aset itu volatile atau nilainya itu berubah-berubah, termasuk wrap Bitcoin. Nah, terus kalau borrow, pinjem, dapat poin nggak? Dapat. Kalau kalian pinjemnya stable coin, itu kalian dapat 4 poin per dolar yang kalian pinjam. Contoh, misalnya kalian pinjam USDC 500 dolar, maka 500 kali 4 poin, itu dapat kalian sehari. Kalau kalian borrow-nya itu sudah berjalan 2 hari, maka tinggal dikali 2 aja. Dan seterusnya, ya. Jadi kalian nggak wajib buat buru-buru balikin. Kalau kalian borrow-nya volatile point, kalian akan dapat 8 poin. Misalnya kalian pinjam Ethereum senilai 500 dolar, maka 500 dikali 8 ya per harinya. Kalau kalian udah minjem itu 1 minggu, ya tinggal dikali 1 minggu. Dan seterusnya gitu ya. Nah, next ada yield point. Nah, kalau yield point ini itu hitungannya persen. Jadi kalian akan mendapatkan 10% poin berdasarkan nilai aset yang kalian stakingkan. Kayak gitu ya untuk liquidity provision-nya. Nah, terus pembagiannya gimana? Pembagiannya adalah 2,5 poin itu per dolar untuk stable pairing stable. Contoh USDC pairing USDT. Kalau kalian 5 poin itu untuk volatile pairing volatile kayak wrap Bitcoin dengan Ethereum. Kalau 10 poin itu volatile dan stable yaitu ETH dengan USDC. Nah, itu makanya kenapa tadi gue sarankan kalian ambil yang ETH USDC karena kalian akan dapat 10 poin per dolar per hari. Ya, jadi contoh kalian staking 500 dolar, berarti sehari itu 500 kali 10, jadi 5000 poin. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi kurang lebih itu cara kalian ngumpulin poinnya di aplikasi Nostra. Nah, pertanyaan, kapan dia akan listing, kapan cair, kapan dapat tokennya, itu belum tahu. Ya, yang penting kalian pantengin aja sosial media dia, ya, follow up terus, kalian lihat terus updatean terbarunya. Mungkin nanti ketika Starknet sudah listing kali ya, dia baru akan listing, atau mungkin bisa jadi lebih cepat, ya kita nggak tahu, jadi pantau aja gitu loh. Nah, informasi terakhir adalah Nostra ini punya backers yang cukup oke, yaitu Wintermute, ya. Yang gue tahu itu Wintermute, tapi ada Jump Capital, ada Lemniscape, Tomahawk VC, Koji Capital, Distribute Global, dan beberapa backers lainnya. Jadi harusnya Nostra ini cukup legit lah ya, harusnya karena dia punya beberapa backers yang cukup kuat gitu loh untuk mendanai dan juga mengisi likuiditasnya dia. Oke, paling sampai sini videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian pengen deposit ke Nostra,
biar nggak kena website palsu atau phishing, klik link yang ada di deskripsi video ya. Karena itu gue udah kasih yang official punya gitu loh. Sama kalian join aja seluruh komunitasnya. Twitter kan follow sama join Discord-nya, karena Discord-nya yang paling rame dan paling aktif dibandingkan grup Telegram-nya. Oke, semoga video bermanfaat, semoga kalian JP dari Nostra. Kali aja ini bisa jadi the next-nya Jup dan beberapa aset-aset DeFi lainnya ya. Kita harap dia bisa jadi pioner di Starknet kayak gitu. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.